Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di Ucu Bola. Jika di episode sebelumnya kita ngebahas tentang potensi Benjamin Sesko untuk tampil oke di MU. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siapakah tim underdog yang akan tampil mengejutkan di Liga Inggris musim ini. Karena Liga Inggris akan bergulir. Kita nggak ngebahas tentang siapa tim yang akan juara atau siapa tim yang akan tim besar yang akan menjuarai Liga Inggris, tapi kita ngebahas tentang siapa tim underdog yang akan tampil mengejutkan di Liga Inggris musim ini. Tim underdog atau kuda hitam musim ini yang akan merangsek mengganggu di Premier League. Gue tahu jawaban. Bro, musim kemarin peringkat 14 underdog dong. Mau apa? Nggak ada. Tidak lain tidak bukan Manchester United tim underdog, tapi ya buat ganggu-ganggu aja lah. Bukan juara kan? Ya seperti kata lu tadi, kita bukan ngebahas bakal juara siapa Ya. gitu. Ya itu Manchester United yang akan menggeser Nottingham Forest. Apa alasannya? Alasan lo apa alasannya? Alasan? Ya maksudnya Amorim yang sudah mulai difasilitasi sama manajemen buat keluarin. Tapi pengeluarannya dalam tanda kutip kecil ya. Maksudnya lu mengeluarkan duit berapa ya? Berarti udah hampir 100-an juta lebih ya. Jadi Siapa? dia beli 3 pemain kan? MU. MU. Ya. Ya, untuk ukuran biasanya dia nggak gede lah, nggak gede seperti biasanya. Iya kan? Maksudnya lu beli 3 pemain udah ngabisin 1 triliun lebih itu. Lebih kalau dari tiga pemain itu. Makanya gue bilang tiga ini lu mengeluarkan duit sebegitu banyaknya hanya untuk mendapatkan 3 pemain gitu. Dan kemarin tuh gue dapat data MU itu nggak ada pemasukan loh dari penjualan pemain tuh nggak ada dia. Dia cuma ngeluarin duit doang. Sementara kan misalnya kayak Liverpool walaupun dia beli siapa gitu, tapi kan dia jual Darwin Nunez kan, itu Ya. sekitar 53. Balance lah ya Masih Liverpool ya. ya masih ada pemasukannya gitu. MU itu nol, dia beli pemain tapi nggak ada yang dijual, semuanya kan statusnya loan doang. Ya maksudnya penjualannya dan nol, berarti pemainnya nggak laku kon, dong. Iya, memang bukan nggak laku, mungkin aja masih butuh. Ya, berarti strateginya berarti ya. Iya, maksudnya kan kayak Anthony emang dilepas 100% enggak, masih loan gitu. Garnacho juga belum tentu dijual gitu. Artinya paling kan di-loan. sebenarnya kan Anthony, Rashford, Garnacho, Højlund ini bisa aja kan dijual. Bisa aja kan Bisa. sebenarnya. Nah, cuman kenapa MU mempertahankan bahkan kayak Rashford, Anthony sama siapa? Sancho kan di loan kan segala macam. Sudah dijual. Artinya kan memang ini keinginan dari manajemen sendiri. Mungkin Ya. atau Amorim sendiri, mungkin dia pengen ngelihat dia ngasih kesempatan terakhir nih sama pemain ini kan. Gue ngasih terminate nih sama lo nih. Gue nggak perform juga, kelar lo. Ya. Yang paling beruntung Rashford lah. Ya. Dibelinya Barca. Ya walaupun kemarin udah mulai tuh keluar tuh. Pas dia di depan gawang gagal cetak gol gitu kan. Gitu. Ya itu mah apesnya aja sih. Cuma ya kalau ngomongin underdogs, MU salah satu tim underdogs lah ya. Tim underdog. Sama Tim underdog sejak 2000 berapa? sejak 2013. Enggak segitunya. Karena kan MU waktu zaman-zamannya oleh sama Mourinho kan masih ada 23 kan? giginya tuh, ya, masih ada giginya. Ya semuanya kesalahan manajemen sih kalau menurut. Ya, makanya gue bisa berharap MU menjadi tim underdog, bukan sebagai kontender juara ya, bukan masuk ke bursa perebutan juara, tapi bakal kasih something new lah di Liga Inggris gitu. Oke. Ya kemarin juga something new sih, di musim lalu juga something new gitu. Sekelas MU, lu finish di peringkat 14 gitu. Ya, finish sebanyak 14 dan mencetak hanya 40-an gol. Rendah banget. Ini kalau gue lihat di Sakurwe itu hanya cetak 44 gol. Nah ini jumlahnya Makanya gue padahal gue lebih berharap musim lalu tuh MU degradasi. kalau gue tertarik dengan Nottingham Forest sebenarnya yang kemarin berada di peringkat 7 ya.
sebagai tim underdog di musim ini. Gue sih yakin tim ini akan sama bagusnya seperti musim lalu, merepotkan tim-tim besar seperti misal City, Arsenal gitu kan. Terus hanya saja kalau lihat dari datanya juga di Nottingham Forest ini dia menjual Anthony Elanga, mantan main MU ya. Dia ngejual Anthony Elanga yang musim lalu tampil bagus, dia ngejual ke Newcastle. Nah, tapi dia di Forest ini menggantikannya dengan pemain dari Bologna nih, Dan Doye namanya. Sama-sama Hmm. pemain dengan kecepatan tinggi. Nah, satu satu hal yang gua garis bawahi dari beberapa tim underdog yang tadi gue sebut ada Nottingham Forest, Aston Villa, Brighton, Bournemouth, Brentford. Tim-tim ini kan mengandalkan kolektivitas ya, mengandalkan kolektivitas Ya. tim dan juga mereka tetap punya striker di lini depannya. Kayak Brentford ada Mbeumo sama Yohanes Wissa, terus Nottingham Forest ada Chris Wood, Aston Villa tuh Bumo, ada Bumo yang mana? yang musim lalu. Oh, musim lalu. Tuh si Brighton tuh ada Joao Pedro dulu yang sekarang dibeli sama Chelsea. Terus Aston Villa tuh Oli Watkins ya, Oli Watkins kalau nggak salah Aston Villa. Nah, Nah, tapi tetap saja tim-tim ini kan mengandalkan kolektivitas. Nah, artinya tim-tim yang mengandalkan kolektivitas ini sekarang itu eh, tim-tim yang sering apa ya, yang enak dilihat lah ya dan yang lebih banyak menghasilkan trofi kayak misalkan City, hmm. ya kan artinya tim-tim ini men- mengikuti jejak-jejak City terus yang mengandalkan kolektivitas tim. Satu lagi Hmm, apa? lupa disebutin. Palace. Oh iya, Crystal Palace ya. Enggak, dia Eh, habis juara Community Shield habis kan juara Community ngalahin, Shield ya, ya, menghadapi ngalahin Liverpool. Liverpool ya. Liverpool. Oke. Iya Hmm. iya benar Crystal Palace. Ya, itu juga mungkin akan rame lah. Pokoknya Liga Inggris musim depan bakal rame sih. Rame banget menurut gue. Ramai banget ya. Kalau 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 dulu kayak kalau musim lalu rame ya karena MU sama Tottenham jeblok gitu. Hmm. Eh, dan yang paling disorot kan performa MU jeblok gitu. Kalau musim ini nggak tahu ya, gue ngerasanya persaingan di Liga Inggris tuh bakal lebih rame gitu. Ya, terutama dengan Lebih masuknya. sengit, lebih sengit lah. Ya, kita kan pernah bahas sebelumnya ya. Kelebihan Liga Inggris ini karena dari urutan pertama sampai urutan ke-20 itu punya kelebihan Ya sendiri-sendiri ya. bisa bunuh-bunuhan lah ya, Ya ya. bunuh-bunuhan ya. Dan tim ini juga lebih menarik karena ada balik lagi tuh kan tim promosi Leeds United, Leeds ada Hmm. Sunderland juga ada Burnley. Tiga tim ini yang kembali memanaskan Liga Inggris di musim ini. Ya tim-tim penghibur lah, walaupun tim penghibur ini juga nggak bisa dianggap remeh sama tim papan atas gitu. Ya ya ya. Dan ya kita juga nggak bakal tahu apakah siapa tahu nanti muncul Leicester Leicester baru kan? Kayaknya nggak, belum lagi, Belum. belum lagi. Tuh kayaknya 100 tahun juga nggak tahu lah, udah tuh ajaib. Mau lanjut sampai juara nih. Ngomongin juara. Enggak lah. Nah ini mah buat nyenengin Gunners saya. Oke, nanti aja ya kita ngomong prediksi juara setelah beberapa pekan bergulir ya. Kalau sekarang Ya, kan ya, terlalu terlalu dini lah. ya. Oke, oke, sobat, gue mau ngomong penutup sahabat bola.com mulu, kebiasaan. Sobat ucu bola deh, para penonton ucu bola. Sekian dulu di pembahasan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Apakah MU akan menjadi tim underdog yang bisa menembus 10 besar di musim ini, ataukah tadi gue nyebut Nottingham Forest yang tetap stay di 10 besar yang akan menjadi tim underdog tersukses di musim ini? Kita tunggu saja. Sampai ketemu.